Heater, jangan tempel ke engine. Voice, một giọng nữ Indonesia trưởng thành, điềm tĩnh. Gợi ý, engine speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Nếu engine hỗ trợ global emotion, B1 to B3 calm sedih, B4 tense leo thang, B5 tegas dingin, B6 hangat sét thủ công, body không nhúng tác. Paste below this line. Siapkan makanan untuk semua orang. Jangan cuma berdiri seperti tamu. Kalimat itu meledak tepat ketika saya baru menutup pintu depan. Sepatu kerja saya bahkan belum sempat dilepas. Tas berisi gulungan denah masih menggantung di bahu saya yang pegal. Ruang tamu saya penuh suara asing. Belasan orang yang tidak pernah saya undang duduk di sofa pilihan saya. Meja kaca yang selalu saya jaga kini penuh sisa makanan. Perempuan yang membentak saya adalah ibu mertua saya, Bu Hartini. Di sebelahnya, adik ipar saya, Wulan. Tersenyum sinis sambil menggendong bayinya. Saya berdiri beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Saya menatap rumah yang saya rancang sendiri. Dari garis pertama, di atas kertas. Rumah yang saya bangun dari nol, dengan nama saya di setiap lembar suratnya. Mereka memperlakukan saya seperti pembantu di rumah saya sendiri. Dan suami saya hanya diam. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali di kanal ini. Tempat kita berbagi kisah nyata tentang keluarga, luka, dan keadilan yang datang dengan caranya sendiri. Jika cerita hari ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tekan tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai. Nama saya Damayanti, 41 tahun. Saya bekerja sebagai arsitek, sekaligus pemilik sebuah biro perencanaan kecil di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 12 tahun saya menikah, dan sudah 12 tahun pula saya belajar bahwa diam tidak selalu berarti kalah. Rumah yang mereka duduki sekarang berdiri di Bintaro, 2 lantai, halaman luas, dengan jendela tinggi yang saya rancang agar cahaya pagi masuk sampai ke dapur. Setiap sudutnya menyimpan lembur yang tak terhitung. Setiap temboknya dibayar dari tabungan yang saya kumpulkan sedikit demi sedikit. Dulu, ketika saya dan suami saya, Mas Bramantyo, baru menikah, semuanya terasa sederhana. Kami tinggal di kontrakan kecil di Depok. Berbagi mimpi, berbagi lelah. Saat itu, Bram masih bekerja sebagai staf biasa, dan gajinya pas-pasan. Sayalah yang menabung. Sayalah yang mengambil proyek tambahan sampai larut malam. Dan ketika tanah di Bintaro itu akhirnya bisa saya beli, sayalah yang menandatangani aktanya atas nama saya sendiri. Bukan karena saya tidak percaya pada Bram, tapi karena saat itu hanya saya yang punya penghasilan tetap. Saya masih ingat malam ketika akta itu selesai. Kami berdua duduk di lantai kontrakan yang kosong, makan nasi bungkus, dan tertawa seperti 2 orang yang baru memenangkan dunia. Bram memegang tangan saya saat itu. Maya, katanya, kamu hebat. Suatu hari, rumah ini akan jadi milik kita berdua. Aku janji. Aku akan mengejar ketinggalanku. Saya percaya setiap kata itu. Bram tahu hal itu. Ibu mertua saya tahu hal itu. Tapi seiring waktu, mereka memilih melupakannya. Tahun-tahun berlalu. Biro saya berkembang. Saya merancang rumah demi rumah untuk klien yang puas. Dan nama saya mulai dikenal di kalangan pengembang kecil. Bram sempat naik jabatan. Tapi tak lama kemudian, ia berhenti bekerja dengan alasan ingin mengurus keluarga besar. Saya tidak keberatan. Saya pikir mungkin memang sudah saatnya salah satu dari kami punya lebih banyak waktu untuk rumah tangga. Tapi yang terjadi tidak seperti yang saya bayangkan. Bram tidak mengurus rumah tangga kami. Ia mengurus rumah tangga ibunya dan keluarga besar itu perlahan mulai menganggap rumah saya sebagai milik bersama. Awalnya hanya kunjungan akhir pekan, lalu menginap. Lalu Bu Hartini pindah masuk dengan alasan kesehatan. Katanya butuh tinggal di rumah yang lebih nyaman daripada rumah lamanya di pinggir kota. Lalu Wulan ikut. Katanya hanya sementara, sambil menunggu suaminya pulang dari luar kota. Sementara itu, berubah menjadi berbulan-bulan. Dan setiap kali saya mencoba bicara dengan Bram, jawabannya selalu sama. Mereka kan keluarga,
Masa kamu tega mengusir keluarga sendiri? Saya tidak pernah ingin mengusir siapapun. Saya hanya ingin dihargai di rumah yang saya bangun. Tapi permintaan sesederhana itu lama-lama terasa seperti dosa di mata mereka. Dan malam ini, ketika saya pulang lelah, Rumah saya sudah penuh sesak oleh orang-orang yang menatap saya, seolah saya yang datang terlambat ke rumah orang lain. Apa kamu tuli? Suara Bu Hartini kembali menekan. Kali ini lebih tajam. Ia berdiri dengan tangan di pinggang. Ia menilai saya dari ujung kepala sampai kaki, seolah menimbang apakah saya pantas berada di ruangan itu. Kami lapar dari tadi. Menantu macam apa yang membiarkan keluarga suaminya kelaparan? Saya menarik napas. Lalu, saya meletakkan tas saya pelan-pelan di meja. Saya tidak menjawab, karena saya tahu jawaban yang ada di kepala saya malam itu tidak akan sama seperti 12 tahun terakhir. Saya berjalan ke dapur. Saya melihat kulkas saya kosong. Belanjaan seminggu yang baru saya isi kemarin sudah habis. Tumpukan piring kotor menggunung di bak cuci. Wulan menyusul ke dapur. Ia menyandarkan tubuhnya di pintu, masih menggendong bayinya. Mbak, sekalian cuci piring itu, ya. Katanya santai. Aku capek habis melahirkan. Masa iya aku yang disuruh kerja? Saya menatapnya. Kamu menginap di sini sudah 3 bulan. Wulan? Listrik, air, makanan. Semua dari saya. Tapi belum sekalipun saya dengar terima kasih. Wajahnya langsung berubah. Ih, ngomong apa? Mbak, ini kan rumah keluarga. Sesama keluarga, kok hitung-hitungan? Rumah keluarga. Kata itu menggantung di udara dapur seperti bau yang tak bisa hilang. Saya tidak membalas. Saya hanya menyalakan keran dan mulai mencuci piring satu persatu. Bukan karena saya menyerah, tapi karena saat itu di kepala saya sebuah keputusan sedang perlahan mengeras menjadi bentuk. Malam itu Bram pulang larut. Saya menunggunya di kamar. Saya pikir mungkin malam ini ia akan berdiri di pihak saya. Sekali saja. Mas, kata saya pelan. Tadi ibu menyuruh saya melayani semua orang seperti pembantu. Wulan menyuruh saya mencuci piringnya. Di rumah kita sendiri. Bram melepas jamnya tanpa menatap saya. Ya sudah, lakukan saja. Maya, apa susahnya? Mereka kan keluarga saya. Mereka sudah 3 bulan di sini. Mas, semua biaya dari saya. Ia akhirnya menoleh, tapi bukan dengan tatapan yang saya harapkan. Kamu ini kenapa sih? Sejak sukses, kamu jadi suka menghitung. Ibu cuma minta dihormati. Wulan baru melahirkan. Apa salahnya membantu sedikit? Sedikit. 3 bulan disebut sedikit. Saya menatap suami saya. Lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya di kontrakan Depok. Lelaki yang dulu memegang tangan saya dan berkata, suatu hari rumah ini akan jadi milik kita berdua. Lelaki itu kini berdiri di sisi yang berlawanan. Dan ia bahkan tidak menyadarinya. Mas, kata saya, apakah kamu masih ingat siapa yang membeli rumah ini? Ia diam sebentar. Lalu ia menjawab dengan nada yang membuat dada saya dingin. Sudahlah. Itu masa lalu. Sekarang ini rumah keluarga. Jangan ungkit-ungkit lagi. Itu pertama kalinya saya benar-benar memilih diam. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu kata-kata sudah tidak ada gunanya. Saya berbaring memunggunginya. Di langit-langit kamar, saya melihat kembali semua tahun yang sudah saya berikan. Saya teringat malam-malam lembur ketika saya menggambar denah sampai mata perih agar cicilan tanah ini bisa lunas. Saya teringat saat saya menolak banyak hal untuk diri sendiri demi rumah ini berdiri. Dan saya teringat bagaimana sedikit demi sedikit semua pengorbanan itu dilupakan, lalu dianggap kewajiban, lalu diinjak. Saya bukan perempuan yang lemah, saya hanya perempuan yang terlalu lama percaya bahwa cinta berarti terus memberi, meski tidak pernah menerima. Malam itu, kepercayaan itu akhirnya patah. Dan dari patahan itu, lahir sesuatu yang lebih jernih. Bukan dendam, tapi keputusan. Dan untuk pertama kalinya, saya bertanya pada diri sendiri sebuah pertanyaan yang sederhana. Sampai kapan? Esok paginya, situasi tidak membaik. Justru sebaliknya. Saya bangun pukul 5.
seperti biasa. Saya menemukan Bu Hartini sudah di dapur, Sedang menumpahkan isi lemari saya. beras ini sudah habis. Katanya tanpa menoleh. Nanti kamu beli lagi. Yang banyak. Minggu depan, kakakmu ipar dan keluarganya juga mau menginap. Dari Padang. Saya berhenti di ambang pintu. Berapa orang lagi? Bu, Ya, 1 keluarga, suami. istri, 3 anak. Mungkin sekalian sama mertuanya. Ia bicara seolah sedang menjadwalkan acara di gedung miliknya sendiri. Jadi setelah Wulan, Akan datang lagi 7 orang di rumah saya. tanpa satupun yang bertanya apakah saya setuju. Saya tidak berdebat. Saya hanya mengangguk pelan dan pergi mandi. Tapi di dalam kamar mandi, Di bawah guyuran air. saya membuat daftar di kepala saya. Bukan daftar belanja, Daftar yang lain. Daftar tentang apa saja di rumah ini. Yang sebenarnya berada di bawah nama saya. akta tanah dan bangunan, Atas nama saya. Rekening yang membayar listrik, air, internet, dan iuran kompleks. Atas nama saya. Dengan auto debit dari rekening pribadi saya. Kartu tambahan yang selama ini dipakai Bram untuk belanja keluarganya. Diterbitkan dari rekening saya. Dan bisa saya nonaktifkan kapan saja. Selama ini saya membiarkan semuanya berjalan. Karena saya pikir itu adalah pengorbanan untuk rumah tangga. Tapi pengorbanan yang tidak pernah dihargai. Lama-lama hanya berubah menjadi kebodohan. Pagi itu saya berangkat ke kantor lebih awal. Tapi saya tidak langsung ke biro. Saya mampir ke kantor seorang teman lama. Seorang notaris bernama Pak Wibowo. Kami pernah bekerja sama di beberapa proyek properti. Maya. Tumben pagi-pagi, sapanya. Ada apa? Pakistan. Saya butuh memastikan beberapa hal. Kata saya, tenang. Tentang status kepemilikan sebuah properti. Dan tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan orang lain terhadap rumah yang seluruhnya atas nama saya. Pak Wibowo menatap saya beberapa saat. Lalu, ia tersenyum kecil. Seperti orang yang sudah menebak ada badai di balik ketenangan saya. Duduk dulu, ceritakan dari awal. Saya bercerita dengan tenang, tanpa air mata. Tentang rumah yang saya bangun, tentang akta atas nama saya, tentang keluarga yang menumpang, lalu perlahan menguasai, tentang suami yang memilih diam. Dan ketika saya selesai, Pak Wibowo menulis beberapa hal di kertas, lalu menyerahkannya pada saya. Maya, katanya, secara hukum, posisimu sangat kuat. Rumah itu milikmu sepenuhnya. Mereka tinggal di sana hanya karena kamu mengizinkan dan izin sewaktu-waktu. Bisa kamu cabut, tapi dengarkan saya baik-baik. Lakukan dengan rapi. Jangan dengan emosi. Karena orang yang merasa terancam biasanya akan menyerang lebih dulu. Mereka bisa saja membuat cerita seolah kamulah yang jahat. Maka, kumpulkan bukti. Catat semua. Biar nanti, ketika saatnya tiba, kebenaran bicara sendiri tanpa perlu kamu berteriak. Kata-kata itu seperti kunci yang memutar sesuatu di dalam diri saya. Selama ini saya pikir bertahan berarti diam dan menerima. Ternyata ada cara bertahan yang lain, yang tenang, tapi jauh lebih kuat. Cara yang tidak butuh teriakan, tidak butuh air mata, hanya butuh kesabaran dan bukti yang tersusun rapi. Saya menyimpan kertas itu di dalam tas. Saya merasa sesuatu di dalam diri saya yang selama 12 tahun tertidur. Perlahan membuka matanya. Hari-hari berikutnya, saya tetap pulang. Saya tetap memasak ketika diminta. Saya tetap diam ketika dihina. Tapi diam saya kini berbeda. Itu bukan lagi diam orang yang menyerah. Itu diam orang yang sedang menyusun langkah. Setiap malam setelah semua tidur, saya bekerja. Saya mengumpulkan dokumen. Saya memfoto setiap surat penting. Saya membuat salinan akta, bukti pembayaran, riwayat transaksi rekening yang membiayai rumah itu selama bertahun-tahun. Saya bahkan menyimpan rekaman suara tanpa sepengetahuan mereka. Ketika Bu Hartini membentak saya di dapur. Ketika Wulan menyuruh saya seperti pembantu. Bukan untuk balas dendam. Tapi agar kelak tidak ada yang bisa berkata
saya mengarang cerita. Semua saya simpan rapi dalam satu map. Hitam di atas putih. Dan setiap kali Bu Hartini membentak, setiap kali Wulan menyuruh, setiap kali Bram berkata, "Sudahlah, mereka kan keluarga." Saya hanya tersenyum tipis di dalam hati. Karena saya tahu Mereka sedang membangun istana di atas tanah yang sebentar lagi akan saya tarik. Tapi sebelum sampai ke sana, Ada hari-hari yang menguji kesabaran saya sampai ke batas. Hari pertama, soal kamar kerja saya. di lantai 2, saya punya satu ruangan kecil yang saya pakai untuk menggambar. Di sanalah Denah-denah saya lahir. suatu sore saya pulang. Dan menemukan pintunya terbuka. Meja gambar saya sudah dipindahkan ke sudut. Tempat itu kini penuh kasur lipat dan koper. "Bu, Kenapa ruang kerja saya dibongkar?" tanya saya. Bu Hartini menjawab tanpa rasa bersalah. Wulan butuh kamar yang tenang untuk bayinya. "Kamu kan bisa menggambar di mana saja. Lagi pula, perempuan tidak usah terlalu sibuk dengan pekerjaan. Urus suami saja sudah cukup." Saya menatap meja gambar saya yang teronggok di pojok. Di atasnya, gulungan denah proyek yang sedang saya kerjakan tergeletak begitu saja, terinjak. Salah satunya robek. Saya tidak berteriak. Saya hanya memumut gulungan yang robek itu dan menyimpannya. Tapi di dalam map hitam saya malam itu bertambah satu foto. Foto ruang kerja saya yang dirampas dengan tanggal yang tercatat jelas. Hari kedua, soal uang. Saya menemukan struk-struk belanja di meja dapur. Belanja yang tidak saya lakukan. Pakaian, perlengkapan bayi, bahkan emas. Semua dibayar dengan kartu tambahan yang dulu saya berikan kepada Bram untuk keperluan darurat. "Mas, ini belanja apa?" tanya saya malam itu. Menunjukkan struk yang totalnya hampir 15 juta. Bram menjawab enteng. "Oh, itu Wulan minta, katanya keperluan bayi. Aku kan tidak enak menolak adik sendiri. 15 juta, Mas. Untuk emas dan baju, itu bukan keperluan bayi." "Sudahlah, Maya. Jangan pelit. Kita kan punya." Ia mengucapkannya seolah uang itu turun dari langit, bukan dari lembur saya yang tak terhitung. Malam itu, di dalam map hitam saya, bertambah lagi. Salinan struk, riwayat transaksi, semuanya rapi, hitam di atas putih. Hari ketiga, soal harga diri di depan orang lain. Bu Hartini mengundang teman-teman arisannya ke rumah. Belasan ibu-ibu memenuhi ruang tamu saya. Dan di hadapan mereka semua, Bu Hartini memperkenalkan, saya bukan sebagai pemilik rumah, bukan sebagai arsitek, melainkan begini. Ini menantu saya. Untung dia rajin. Jadi, saya tidak perlu cari pembantu. Lumayan, kan? Dapat menantu sekaligus pembantu gratis. Tawa pecah di ruangan. Ibu-ibu itu tertawa, menganggapnya lelucon. Saya berdiri di dekat dapur, membawa nampan teh. Dan untuk sesaat, tangan saya bergetar. Bukan karena marah, tapi karena saya menyadari sesuatu. Di mata mereka, 12 tahun kerja keras saya, gelar saya, rumah yang saya bangun, semuanya tidak ada artinya. Saya hanya pembantu yang kebetulan punya surat nikah. Saya meletakkan nampan itu pelan. Saya tersenyum sopan kepada para tamu. Lalu saya naik ke kamar dan menulis satu kalimat di buku catatan saya. Bukan keluhan, sebuah tanggal. Tanggal ketika saya memutuskan ini akan menjadi yang terakhir. Hari keempat. Soal anak-anak yang dibawa keluarga Padang yang mulai datang lebih awal. Mereka berlarian di rumah, mencoret-coret dinding ruang tamu dengan spidol. Ketika saya menegur dengan halus, ibu mereka justru tersinggung. Namanya juga anak-anak. "Kamu tidak punya anak, jadi tidak mengerti," katanya ketus. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. 12 tahun pernikahan tanpa anak adalah luka yang saya simpan sendiri. Dan mereka yang menumpang di rumah saya menggunakannya sebagai senjata. Bram ada di ruangan itu. Ia mendengar semuanya dan ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menunduk, menatap ponselnya, seolah dinding rumahnya yang dicoret bukan urusannya, seolah luka istrinya bukan urusannya. Saat itulah saya mengerti dengan jernih dan tanpa keraguan bahwa lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya
sudah benar-benar tidak ada. Yang tersisa hanya seseorang yang memilih sisi yang salah, lalu menyebutnya kesetiaan kepada keluarga. Hari kelima, soal kamar saya sendiri. Suatu malam saya pulang dan menemukan lemari pakaian saya sudah dibongkar. Pakaian-pakaian saya dipindahkan ke dalam kardus, ditumpuk di koridor. Ternyata Bu Hartini memutuskan kamar utama, kamar saya dan Bram, akan diberikan untuk keluarga dari Padang yang membawa banyak anak. Saya dan Bram, kata Bu Hartini, cukup tidur di kamar kecil di belakang. Bu, ini kamar saya, kata saya, menahan suara agar tetap datar. Kamar suamimu, maksudmu? Balas Bu Hartini tanpa menoleh. Dan suamimu, anak saya. Jadi kamar ini juga hak keluarga. Tamu kita banyak anak. Mereka butuh ruang besar. Kamu mengalah sedikit. Kenapa? Saya menatap kardus berisi pakaian saya di koridor. Di rumah yang saya bangun dari nol. Saya bahkan tidak lagi punya kamar sendiri. Saya diusir pelan-pelan dari sudut demi sudut sampai tak tersisa. Saya tidak membantah. Saya hanya mengangkat satu kardus, membawanya ke kamar kecil di belakang, dan menutup pintu. Lalu, di dalam keheningan kamar sempit itu, saya membuka ponsel saya. Saya menatap aplikasi bank yang sudah lama tidak saya buka untuk hal seperti ini. Dan saya tahu, waktu menunggu sudah hampir habis. Malam itu, map hitam saya sudah tebal. Setiap penghinaan ada catatannya. Setiap rupiah yang mereka habiskan, ada buktinya. Setiap hari yang mereka lalui dengan merasa berkuasa, diam-diam, menjadi tali yang mereka pintal sendiri. Saya tidak terburu-buru. Orang yang sedang menyusun langkah tidak boleh terburu-buru. Saya menunggu satu momen. Momen ketika kesombongan mereka mencapai puncaknya. Karena pada saat itulah kejatuhan terasa paling jelas. Dan tanda-tanda momen itu mulai muncul beberapa hari sebelumnya. Bu Hartini mulai bicara tentang syukuran besar untuk menyambut keluarga dari Padang. Ia memesan catering mahal, menyewa tenda. Bahkan berencana mengundang seluruh tetangga. Semua, tentu saja, dengan asumsi bahwa sayalah yang akan membayar. Ia bahkan dengan bangga berkata kepada para tamu, "Tenang saja, menantu saya yang tanggung semua. Dia kan punya banyak uang." Saya mendengar itu dari dapur. Saya tidak membantah, saya hanya tersenyum tipis. Karena saya tahu mereka sedang menyiapkan panggung untuk kejatuhan mereka sendiri. Sebuah pesta besar yang dibangun di atas uang yang sebentar lagi tidak akan pernah cair. Dan momen itu akhirnya datang pada suatu hari Sabtu. Saya pulang sore itu dan menemukan ruang tamu saya disulap menjadi semacam ruang pertemuan keluarga. Keluarga dari Padang sudah datang lebih cepat dari rencana. Rumah penuh sesak. 7 orang baru, ditambah Bu Hartini, Wulan, dan bayinya. Anak-anak berlarian, menumpahkan minuman di karpet yang saya impor khusus. Tapi yang membuat saya berhenti di pintu bukan keramaian itu, melainkan apa yang sedang dibicarakan. Bu Hartini sedang duduk di tengah, di kursi yang biasa saya pakai. Di hadapannya, di atas meja kaca, terhampar sebuah denah. Denah rumah saya. Nah, jadi begini rencananya, kata Bu Hartini pada para tamu. Lantai bawah ini nanti kita sekat. Kamar belakang untuk Wulan dan suaminya kalau sudah pulang. Yang dari Padang bisa pakai 2 kamar di atas. Bram, kamu yang urus tukannya. Ya. Saya merasa darah saya berhenti mengalir sejenak. Mereka sedang membagi-bagi rumah saya. Di depan saya, seolah saya tidak ada. Maya. Bu Hartini melihat saya. Nadanya seperti memanggil pegawai. Bagus kamu pulang. Sini, kita butuh tanda tanganmu untuk renovasi. Bram bilang ada surat dari pihak kompleks yang harus ditekan pemilik. Tanda tangani saja, biar urusannya cepat. Bram berjalan mendekat, menyodorkan sebuah map. Wajahnya datar. Seolah ini hal biasa. Ini cuma formalitas. Maya, untuk izin renovasi, tanda tangan di sini. Saya mengambil map itu. Saya membukanya pelan. Dan saat itulah saya mengerti semuanya. Sampai ke dasar. Itu bukan surat izin renovasi,
Itu adalah surat pernyataan, sebuah dokumen yang isinya menyatakan bahwa saya, sebagai pemilik, menyerahkan hak pengelolaan dan sebagian kepemilikan rumah kepada keluarga besar, dengan Bu Hartini sebagai pengelola utama. Tangan yang menyodorkan ini adalah tangan suami saya sendiri, lelaki yang dulu berbagi mie instan dengan saya. Saya menutup map itu. Saya menatap Bram. Lalu saya menatap Bu Hartini, yang tersenyum penuh kemenangan. Yakin saya akan menurut seperti biasa. Boleh saya bawa pulang dulu untuk saya baca? Tanya saya tenang. Senyum Bu Hartini memudar sedikit. Apa yang perlu dibaca? Tanda tangani saja. Kamu ini selalu bikin ribet. Saya seorang arsitek, Bu. Kata saya pelan. Saya tidak pernah menandatangani dokumen yang belum saya baca. Itu prinsip kerja saya. Saya memasukkan map itu ke dalam tas saya. Lalu, saya naik ke kamar tanpa menunggu jawaban. Di belakang, saya mendengar Bu Hartini menggerutu dan suara Wulan yang berbisik. Mertua emang gitu, Bu. Sok pintar. Malam itu, di dalam kamar, saya membaca dokumen itu kata demi kata. Dan saya menelpon Pak Wibowo. Maya, jangan tanda tangani apapun. Katanya tegas setelah saya membacakan isinya. Ini upaya pengalihan hak. Kalau kamu tanda tangani, posisimu akan lemah. Mereka jelas sudah berkonsultasi dengan seseorang. Ini bukan spontan, ini rencana. Saya menutup telepon. Saya duduk di tepi ranjang, sementara Bram sudah tidur pulas di sebelah. Seolah ia tidak baru saja mencoba membuat saya menandatangani penyerahan rumah saya sendiri. Untuk pertama kalinya, saya tidak merasa sedih. Saya merasa jernih, sangat jernih. Mereka sudah memilih jalan, maka saya pun akan memilih jalan saya. Keesokan harinya adalah hari Minggu. Saya bangun pagi seperti biasa, tapi kali ini saya tidak ke dapur. Saya berpakaian rapi, mengambil tas saya, dan turun ke bawah. Rumah masih ramai. Bau makanan, suara anak-anak. Tawa orang-orang yang merasa rumah ini milik mereka. Mau kemana pagi-pagi? Tanya Bram. Masih dengan kaos tidur. Ada urusan kantor, jawab saya singkat. Penting, saya keluar. Tapi saya tidak ke kantor. Saya pergi menemui Pak Wibowo dan menghabiskan sepanjang hari menyusun langkah. Saya menyiapkan surat resmi, surat pemberitahuan dari pemilik sah rumah yang menyatakan bahwa seluruh penghuni yang tinggal tanpa perjanjian sewa adalah tamu dan masa tinggal mereka berakhir dalam waktu yang saya tentukan. Saya juga membuka aplikasi bank di ponsel saya. Jari-jari saya bergerak tenang, tidak ada amarah. Hanya keputusan yang sudah matang. Saya menonaktifkan kartu tambahan yang selama ini dipakai Bram. Saya alihkan auto debit listrik, air, dan internet rumah Bintaro dari mode otomatis ke mode persetujuan manual. Artinya, mulai sekarang, setiap pembayaran rumah itu harus melewati persetujuan saya. Saya juga menghubungi kantor pengelola kompleks dan memperbarui data, menegaskan bahwa hanya saya, pemilik, yang berhak memberi izin renovasi atau penambahan penghuni. Beberapa menit kemudian, notifikasi demi notifikasi muncul di layar. Kartu tambahan dinonaktifkan, auto debit dialihkan. Semua jalur yang selama ini mereka gunakan tanpa berpikir, kini berada di tangan saya. Saya menutup ponsel. Saya menarik napas panjang, dan saya pulang. Malam itu, rumah masih ramai seperti biasa, tapi sesuatu sudah berubah, meski mereka belum menyadarinya. Keesokan paginya, perubahan itu mulai terasa. Saya sedang bersiap berangkat ketika ponsel Bram berdering keras. Ia menjawab, dan wajahnya langsung mengeras. Apa maksudnya kartu ditolak? Saya baru mau bayar tukang. Ia menutup telepon, lalu mencoba lagi. Gagal lagi. Lalu listrik di lantai 2 padam sebentar, kembali menyala. Lalu sistem pendingin mati. Bu Hartini berteriak dari atas. Bram, AC mati. Internet juga tidak jalan. Anak-anak rewel. Bram menatap saya, bingung dan mulai panik. Maya, ada apa ini? Kartu saya ditolak. Listrik aneh. Kamu tahu sesuatu? Saya menatapnya tenang. Iya, jawab saya. Saya tahu semuanya. Apa maksudmu? Maksud saya, kata saya,
sambil mengaitkan tas ke bahu. Rumah ini dan semua tagihannya ada di bawah nama saya. Selama ini saya yang membayar. Diam-diam, tanpa pernah kalian tahu. Mulai kemarin, semua pembayaran harus melalui persetujuan saya. Jadi, kalau ada yang mati, itu karena saya belum menyetujuinya. Ruangan mendadak sunyi. Bu Hartini turun dari tangga. Wajahnya merah. Kamu mematikan listrik rumah ini. Beraninya kamu. Rumah saya, Bu, kata saya pelan. Tapi cukup jelas untuk didengar semua orang. Saya hanya mengatur rumah saya sendiri. Ini rumah keluarga, pekiknya. Bram, suruh istrimu nyalakan lagi semuanya. Bram menatap saya. Untuk pertama kalinya, ada ketakutan di matanya. Maya, jangan begini. Ini memalukan. Di depan keluarga. Memalukan. Saya menatapnya. Yang memalukan adalah seorang lelaki yang menyodorkan surat penyerahan rumah kepada istrinya, lalu menyebutnya formalitas. Itu yang memalukan. Mas, saya tidak menunggu jawaban. Saya melangkah keluar dan menutup pintu. Di belakang saya, suara keributan pecah. Orang-orang yang semula merasa berkuasa, kini saling menyalahkan. Pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya menyetir ke kantor dengan dada yang ringan. Tapi, saya tahu, ini belum selesai. Orang yang merasa terancam akan menyerang. Dan benar saja, sekitar 1 jam kemudian, ponsel saya berdering. Bukan Bram, nomor yang saya kenal sebagai sistem keamanan kompleks rumah. Selamat pagi, Bu Damayanti, kata petugas itu. Formal. Kami menerima laporan adanya percobaan membuka paksa panel meteran dan kotak utilitas di rumah Ibu. Beberapa orang mencoba menyambung ulang aliran sendiri tanpa izin. Apakah Ibu mengizinkan? Saya menutup mata sejenak. Mereka mencoba melawan dengan tangan mereka sendiri. Tidak. Pakistan, jawab saya. Saya tidak mengizinkan siapapun menyentuh utilitas rumah itu tanpa persetujuan saya. Tolong catat laporannya dan tolong sampaikan kepada mereka secara resmi bahwa pemilik melarang. Baik. Bu, akan kami tangani sesuai prosedur. Saya tahu langkah ini akan membuat mereka semakin marah, tapi saya juga tahu setiap langkah mereka kini tercatat. Hitam di atas putih. Siang itu, Wulan menelpon. Suaranya yang biasa sinis kini bergetar oleh amarah. Mbak, kamu apa-apaan sih? Air mati, listrik mati. Sekarang Sapam datang melarang kami benerin sendiri. Ini rumah kamu juga, kan? Masa kamu biarkan keluarga kayak gini? Saya diam beberapa detik. Di belakang suaranya terdengar keributan. Orang-orang bersahutan dengan nada tinggi, mulai saling menyalahkan. Kenapa? Tanya saya akhirnya. Satu kata sederhana, tapi cukup membuatnya kehilangan kendali. Jangan pura-pura tidak tahu. Ini rumah keluarga. Saya tersenyum tipis. Kata keluarga itu lagi. Kata yang dulu terasa hangat, kini hanya alat untuk menekan. Wulan, kata saya, tenang. Kamu menumpang di rumah saya selama 3 bulan. Tanpa pernah berterima kasih. Kalian menyuruh saya seperti pembantu. Dan kemarin, kalian mencoba membuat saya menandatangani penyerahan rumah saya sendiri. Itu yang kalian sebut keluarga. Telepon terdiam sejenak. Lalu, Wulan menutupnya. Sore itu, Bram menelpon belasan kali. Saya tidak mengangkat. Bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu, percakapan yang sesungguhnya tidak boleh terjadi lewat telepon. Itu harus terjadi langsung, di depan semua orang, agar tidak ada lagi yang bisa berpura-pura tidak mengerti di antara panggilan-panggilan itu. Masuk satu pesan dari Bram. Isinya membuat saya tahu persis siapa yang sedang mengendalikan dirinya. Maya, Ibu bilang kamu sudah kelewatan. Kamu mau menghancurkan keluarga kita. Pulang dan benahi semua. Atau jangan salahkan kalau Ibu bertindak. Sebuah ancaman. Bahkan di saat seperti itu, suara yang berbicara lewat ponsel Bram bukanlah suaranya sendiri. Itu suara ibunya. Lalu masuk pesan kedua. Kali ini dari nomor Wulan. Nadanya berubah. Dari sinis menjadi memelas. Mbak, maaf ya kalau aku ada salah. Tolong nyalakan lagi listriknya.
Bayiku kepanasan. Saya membaca pesan itu beberapa kali. Sebagian hati saya nyaris luluh. Tapi saya teringat kata-kata Pak Wibowo. Orang yang merasa terancam akan memakai apa saja. Bahkan seorang bayi untuk membuat saya merasa bersalah dan mundur. Saya membalas Wulan dengan tenang. Kompleks ini punya pos kesehatan dan ruang tunggu ber-AC. Bayimu bisa diungsikan ke sana sebentar. Kalau kalian benar-benar mengkhawatirkan bayi, Itu yang dilakukan. bukan membongkar paksa panel listrik orang lain. Saya tidak menyalahkan apapun. Malam itu saya tidak pulang. Saya menginap di sebuah hotel kecil dekat kantor. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Saya tidur tanpa mendengar bentakan, Tanpa harus bangun pagi-pagi untuk melayani orang yang menganggap saya tidak berharga. Saya berbaring di ranjang yang asing itu. Dan anehnya, saya merasa lebih di rumah daripada di rumah saya sendiri selama berbulan-bulan terakhir. Esok paginya, saya membuka tirai kamar hotel. Di kejauhan, langit tampak bersih, seolah memberi isyarat bahwa hari ini adalah awal dari sesuatu yang berbeda. Saya tersenyum kecil, bukan karena bahagia sepenuhnya. Tapi karena akhirnya saya tidak lagi merasa terjebak. Saya tahu, Hari ini adalah hari penyelesaian. saya menghubungi Pak Wibowo. Bersama beliau, saya menyiapkan langkah terakhir. Surat pemberitahuan resmi sudah jadi. Salinan akta, bukti pembayaran bertahun-tahun, riwayat transaksi, semua tersusun rapi dalam map hitam saya. Saya juga meminta petugas keamanan kompleks untuk hadir sebagai saksi, demi memastikan semuanya berjalan tertib dan tercatat. Lalu, saya pulang ke rumah yang saya bangun dari nol. Saat saya tiba, halaman sudah ramai. Rupanya, ketidakhadiran saya semalam membuat keadaan di dalam memburuk. Tanpa persetujuan saya, tagihan tidak terbayar. Pengiriman makanan yang mereka pesan ditolak kurir karena pembayaran gagal. Beberapa tetangga sudah berdiri di pagar, memperhatikan keributan yang mulai terdengar dari dalam. Saya masuk dengan tenang. Di belakang saya, Pak Wibowo dan 2 petugas keamanan. Begitu melihat saya, Bram langsung berdiri. Maya, dari mana saja kamu? Kamu tahu, rumah ini jadi kacau. Tidak ada listrik, tidak ada air. Anak-anak kelaparan. Kamu tega sekali. Bu Hartini menyusul. Suaranya melengking. Menantu durhaka. Beraninya kamu mempermalukan keluarga sendiri. Ini rumah kami. Saya tidak langsung menjawab. Saya membiarkan kalimat itu menggantung agar semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Lalu pandangan saya beralih ke para tamu dari Padang yang berdiri di sudut dengan wajah bingung. Saya berdiri di tengah ruangan. Saya menatap mereka semua satu persatu. Lalu saya membuka map hitam saya dan meletakkan dokumen demi dokumen di atas meja kaca. Perlahan, agar semua orang melihat. Ini, kata saya. Suara saya tenang, tapi mengisi seluruh ruangan. Adalah akta rumah ini. Atas nama saya, Damayanti, dibeli 12 tahun lalu. Dari hasil kerja saya sendiri. Saya meletakkan lembar berikutnya. Ini bukti pembayaran listrik, air, internet, dan iuran kompleks selama 12 tahun. Semua dari rekening saya, bukan dari uang siapapun di ruangan ini. Lembar berikutnya, lalu lembar berikutnya lagi. Ini struk belanja 15 juta untuk emas dan pakaian, yang katanya keperluan bayi. Ini foto ruang kerja saya yang kalian bongkar tanpa izin. Dan ini, saya menatap Bram lurus. Adalah salinan surat yang kemarin kalian minta saya tanda tangani. Surat penyerahan kepemilikan rumah saya kepada Ibu Hartini. Surat yang kalian sebut formalitas izin renovasi. Ruangan sunyi. Keluarga dari Padang yang tadinya ramai, kini terdiam total. Salah satu dari mereka, lelaki parubaya yang sepertinya paling dituakan, maju selangkah dan menatap Bu Hartini dengan tatapan yang berbeda. Bu Hartini, waktu kami diundang ke sini, Ibu bilang rumah ini sudah milik keluarga. Ibu bilang kami boleh tinggal, bahkan disuruh siapkan kamar. Kok sekarang suratnya atas nama menantu? Bu Hartini gelagapan. Ini cuma masalah administrasi. Nanti juga beres. Bukan administrasi, Bu, kata saya. Lalu saya menatap Pak Wibowo yang mengangguk
dan berbicara dengan nada tenang seorang profesional. Saya notaris yang menangani urusan Ibu Damayanti, katanya. Saya pastikan, secara hukum. Rumah ini sepenuhnya milik beliau. Tidak ada satupun dari yang hadir di sini yang memiliki hak atas properti ini. Bapak dan Ibu sekalian tinggal di sini atas izin pemilik. Dan izin itu hari ini dicabut secara resmi. Lelaki dari Padang itu menggeleng pelan, Lalu menoleh ke keluarganya. Kita dibohongi, kemasi barang. Kita tidak mau terlibat urusan rebutan rumah orang. Satu persatu, Mereka mulai mengangkat koper mereka. sambil melempar tatapan kecewa kepada Bu Hartini. Saya melihat wajah Bram berubah pucat. Saya melihat tangan Wulan gemetar memeluk bayinya. Saya melihat Bu Hartini yang beberapa hari lalu memperkenalkan saya sebagai pembantu gratis di depan teman-teman arisannya. Kini berdiri tanpa satu kata pun untuk membela diri. Di luar, di pagar. Beberapa tetangga menyaksikan dalam diam. Kali ini, Bukan saya yang dipermalukan. Untuk pertama kalinya, kebenaran berdiri di sisi yang benar, dan semua orang melihatnya. Saya tidak datang untuk membalas dendam, kata saya. saya datang untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Rumah ini saya bangun untuk sebuah keluarga. Keluarga yang saling menghargai. Bukan keluarga yang memperlakukan saya seperti pembantu, Menghina luka saya. Lalu mencoba mengambil rumah saya dari belakang. Saya menatap Bram. Mas, Dulu kamu pernah berkata, suatu hari rumah ini akan menjadi milik kita berdua. saya menunggu hari itu selama 12 tahun. Tapi kamu memilih menjadi orang yang menyodorkan surat penyerahan kepada istrimu sendiri. Dan hari ini, Saya berhenti menunggu. Bram membuka mulut. Tapi tidak ada kata yang keluar. Ia menoleh ke ibunya, seperti seorang anak yang mencari arah. Tapi Bu Hartini sendiri sudah tidak punya arah untuk diberikan. Untuk pertama kalinya, lelaki itu berdiri sendirian, tanpa ada yang bisa menyuruhnya apa yang harus dilakukan. Dan ia tampak begitu kecil. Saya berbalik kepada petugas keamanan. Tolong bantu para tamu ini mengemasi barang mereka dengan tertib. Mereka punya waktu sampai sore ini. Saya tidak berteriak. Saya tidak menangis. Saya hanya berdiri tegak di tengah rumah yang saya rancang dengan tangan saya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, benar-benar merasa rumah ini milik saya. Sore itu, Satu persatu, mereka pergi. keluarga dari Padang lebih dulu dengan wajah malu. Sambil berbisik-bisik tentang Bu Hartini yang sudah membohongi mereka. Lalu Wulan menggendong bayinya Tanpa lagi sempat melempar kata sinis. Lalu Bu Hartini yang berjalan keluar dengan punggung yang tiba-tiba terlihat jauh lebih tua. Bram adalah yang terakhir. Ia berdiri di pintu, menatap saya. Maya, Kita bisa bicara baik-baik. kan? Aku hilaf. Aku. Kita sudah bicara, Mas, kata saya. Selama 12 tahun. Hanya saja, kamu tidak pernah mendengar. Ia menunduk. Lalu, ia pergi. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya, rumah itu benar-benar sunyi. Sunyi yang menenangkan, bukan sunyi yang menekan. Beberapa bulan berlalu, proses hukum berjalan dengan rapi, karena semua sudah tercatat sejak awal. Hitam di atas putih, Bram dan saya akhirnya berpisah secara resmi. Ia kembali tinggal bersama ibunya, di rumah lama yang sederhana di pinggir kota. Saya dengar kabar mereka dari jauh. Bu Hartini, yang dulu begitu yakin bisa menguasai rumah saya, kini kembali ke kehidupan yang dulu ia tinggalkan. Tidak ada lagi rumah besar dengan jendela tinggi. Tidak ada lagi menantu yang bisa ia perintah seperti pembantu. Teman-teman arisannya, yang dulu tertawa mendengar leluconnya tentang menantu sekaligus pembantu gratis, kini berbisik tentang bagaimana ia diusir dari rumah yang ternyata bukan miliknya. Wulan, yang dulu menyuruh saya mencuci piringnya, harus belajar mengurus rumahnya sendiri ketika suaminya akhirnya pulang dan mengetahui semua yang terjadi. Saya dengar suaminya marah besar. Bukan kepada saya, melainkan kepada Wulan dan ibunya, karena telah menyeret nama keluarga ke dalam urusan memalukan
yang sampai disaksikan tetangga dan keluarga dari Padang itu yang sempat percaya pada janji Bu Hartini tidak pernah lagi mau datang. Salah satu dari mereka, lelaki parubaya yang dulu menatap Bu Hartini dengan kecewa, sempat menelpon saya untuk meminta maaf. Kami tidak tahu, Bu Damayanti, katanya. Kalau tahu rumah ini hasil kerja keras ibu sendiri, kami tidak akan pernah mau menumpang. Dan Bram, lelaki yang dulu berbagi mimpi dengan saya, kini berbagi penyesalan dengan dirinya sendiri. Beberapa kali ia mencoba menghubungi saya. Pesannya selalu sama, permintaan maaf dan harapan agar kami bisa memulai lagi. Saya tidak membalas dengan kemarahan. Saya hanya membalas satu kali dengan kalimat yang saya rasa cukup. Mas, saya tidak membencimu. Saya hanya tidak bisa lagi mempercayai seseorang yang memilih diam ketika saya diinjak. Jaga dirimu. Sementara itu, saya tetap di Bintaro, di rumah yang saya bangun dari nol. Setiap pagi, cahaya masuk lewat jendela tinggi yang saya rancang dulu sampai ke dapur. Saya memasak untuk diri saya sendiri. Ikan goreng, sayur asam, sambal terasi. Sederhana, tapi terasa lebih nikmat daripada semua makanan mahal yang dulu saya siapkan untuk orang-orang yang tak pernah menghargainya. Ruang kerja saya, yang dulu dibongkar dan dipenuhi koper, kini kembali menjadi tempat denah-denah saya lahir. Saya memasang meja gambar baru di dekat jendela, dan setiap kali saya duduk di sana, menggambar rumah untuk keluarga lain, saya merasa damai. Bukan damai orang yang menang, tapi damai orang yang akhirnya pulang ke dirinya sendiri. Biro saya berkembang lebih besar. Saya merancang rumah-rumah untuk keluarga lain. Dan setiap kali saya menggambar denah, saya selalu mengingatkan diri saya pada satu hal. Sebuah rumah bukan hanya tentang tembok dan atap, tapi tentang siapa yang menghargainya. Cerita ini mengajarkan satu hal, bahwa kebaikan tidak boleh berubah menjadi kelemahan, bahwa kesabaran ada batasnya. Dan ketika batas itu dilanggar, berdiri membela diri bukanlah sebuah kesalahan. Dan diam tidak selalu berarti kalah. Kadang, diam adalah cara orang yang kuat menyusun langkahnya. Kadang, orang yang paling tenang di ruangan justru adalah orang yang paling tidak boleh diremehkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang mungkin sedang berada di posisi saya dulu, yang bekerja keras, lalu diperlakukan seperti tamu di rumah yang ia bangun sendiri, yang mengorbankan segalanya untuk keluarga, lalu dianggap tidak berarti, yang dipaksa diam, lalu disebut durhaka ketika akhirnya berani bersuara. Jika Anda salah satunya, ingatlah, menghargai diri sendiri bukanlah keegoisan. Berdiri membela diri sendiri bukanlah kejahatan. Ada juga banyak suami seperti Bram di luar sana. Lelaki yang memilih diam ketika ibunya menindas istrinya. Yang menyebut penindasan sebagai membantu keluarga. Yang mengira kesetiaan kepada orang tua berarti mengorbankan pasangan hidupnya. Diam seperti itu bukan kebaikan. Itu adalah pengkhianatan yang pelan. Yang lukanya justru lebih dalam daripada amarah. Dan ada pula para ibu mertua yang lupa bahwa rumah tangga anaknya bukanlah kerajaan untuk dikuasai, bahwa menantu bukanlah pembantu, melainkan manusia yang juga punya harga diri, mimpi, dan batas kesabaran dalam hidup. Kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus bertahan dalam ketidakadilan, atau kita bisa berdiri dengan tenang dan mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Saya memilih yang kedua, dan saya tidak pernah menyesalinya. Kadang, yang terlihat mewah belum tentu milik kita, dan yang sederhana, jika itu benar-benar milik kita, jauh lebih berharga daripada istana yang dibangun di atas penghinaan. Terima kasih, sahabat kisah, sudah menemani sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, ceritakan kisah kalian sendiri di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Hari kedua menjadi menantu. Saya berhenti memasak. Hanya satu kalimat yang saya ucapkan, dan ibu mertua saya terpaku di ambang dapur. Buku aturan yang ia letakkan di atas tempat tidur saya semalam. Malam itu juga berbalik menjadi senjata yang akan menghancurkan seluruh kuasanya. Halo sahabat,
Selamat datang kembali di kanal ini. Kisah malam ini tentang sebuah rumah megah di kawasan Menteng, tentang sebuah buku aturan keluarga, dan tentang seorang perempuan yang memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu cara membaca pasal yang orang lain tidak bisa baca. Sebelum kita mulai, tinggalkan jejak di kolom komentar. Dari kota mana Anda menonton malam ini? Nama saya Larasati. Usia saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai pengacara properti di sebuah firma hukum di kawasan Sudirman. Sudah 8 tahun saya menekuni satu hal yang sama, yaitu membaca surat, akta, dan sertifikat sampai ke titik dan koma terkecil. Orang membayar saya mahal bukan untuk berdebat dengan suara keras. Mereka membayar saya untuk menemukan satu kalimat yang salah, yang bisa membalikan kepemilikan sebuah bangunan dalam satu sidang. Saya menikah dengan Bayu 6 bulan lalu. Bayu, seorang pria yang baik, lembut, sopan, sedikit penakut. Ia tumbuh di bawah bayang seorang ibu yang sangat kuat, dan ia tidak pernah belajar cara berdiri tegak di hadapan ibunya sendiri. Ibu mertua saya bernama Bu Hartini. Usianya hampir 70 tahun. Ia janda dari seorang pengusaha mebel yang sudah lama meninggal sejak suaminya tiada. Bu Hartini memerintah rumah besar di Menteng itu seperti seorang ratu memerintah istananya. Setiap perabot, setiap figura, setiap aturan, semuanya diletakkan oleh tangannya. Rumah itu memang indah. Lantai marmer, pangga kayu jati, lampu kristal di ruang tengah. Tapi di balik keindahan itu, ada hawa dingin yang tidak pernah saya rasakan di rumah orang tua saya di Bekasi. Di rumah ini, kehangatan bukan hal yang gratis. Ia harus dibeli dengan kepatuhan. Malam pertama saya tinggal di sana. Bu Hartini masuk ke kamar kami. Ia tidak mengetuk pintu. Di tangannya ada sebuah buku tipis bersampul coklat. Ia meletakkannya di atas tempat tidur, tepat di sisi bantal saya. Bu Hartini berkata dingin, "Menantu di rumah ini harus tahu posisinya." Saya menatap buku itu. Samponya ditulis tangan dengan tinta hitam. Aturan Keluarga Wijaya. Saya membukanya pelan. Halaman pertama berisi satu kalimat yang membuat dada saya terasa berat. Pasal 1. Menantu adalah anggota keluarga dengan kedudukan paling rendah. Saya membalik halaman. Pasal demi pasal tertulis rapi. Setiap hari, menantu wajib memasak untuk seisi rumah. Lalu ia berdiri di samping meja, menunggu sampai para tetua menghabiskan santapan mereka. Hanya setelah piring-piring diangkat, menantu baru diizinkan duduk, memungut apa yang tersisa. Menantu tidak boleh menjawab. Menantu tidak boleh keluar rumah tanpa izin. Saya menutup buku itu. Saya tidak marah. Saya hanya merasa seperti sedang membaca sebuah kontrak. Kontrak yang ditulis oleh orang yang sangat percaya diri pada kuasanya. Orang yang tidak pernah berpikir bahwa suatu hari ada yang akan membacanya kembali. Kata demi kata. Bu Hartini menatap saya, menunggu air mata. Mungkin ia menanti tetesan air mata pertama dari seorang pengantin yang baru masuk ke rumahnya. Tapi ia salah membaca saya. Saya tersenyum. Saya berkata pelan, "Baik, Bu." Larasati mengerti. Bayu berdiri di sudut kamar. Ia hanya menunduk. Ia tidak membela saya, tidak juga membela ibunya. Ia memilih menjadi tembok yang bisu. Malam itu, saya tidak tidur cepat. Saya membaca buku aturan itu sekali lagi, lebih perlahan. Bukan untuk menghafal, tapi untuk satu kebiasaan lama dalam pekerjaan saya. Setiap kali seseorang menyodorkan sebuah dokumen yang terlalu yakin akan kuasanya, naluri saya selalu bertanya satu hal. Siapa yang sebenarnya menandatangani kepemilikan rumah tempat semua aturan ini berlaku? Pertanyaan itu, malam itu, baru menjadi sebuah benih kecil. Tapi benih kecil di tangan seorang pengacara properti suatu hari bisa tumbuh menjadi pohon yang merobohkan tembok. Saya tidak tahu malam itu bahwa 6 bulan ke depan akan mengubah segalanya. Yang saya tahu hanya satu, saya tidak akan menangis. Saya akan membaca. Saya teringat awal pertemuan saya dengan Bayu. Kami berkenalan di sebuah seminar hukum properti 2 tahun sebelum menikah. Ia datang menemani atasannya,
Dan ia bertanya pada saya tentang sengketa tanah keluarganya. Saat itu, saya melihat seorang pria yang sopan dan tulus, tapi membawa beban yang tidak ia sadari. Ia selalu menunduk ketika bicara tentang ibunya. Selama masa pacaran, Bayu jarang membawa saya ke rumah Menteng. Ia selalu beralasan ibunya sedang tidak enak badan. Baru setelah kami menikah, saya mengerti alasannya. Ia malu. Ia tahu cara ibunya memperlakukan orang, dan ia takut saya akan pergi jika melihatnya terlalu cepat. Tapi saya tetap menikahinya, karena saya jatuh cinta pada pria itu, bukan pada keluarganya. Orang tua saya di Bekasi sederhana. Ayah saya guru, ibu saya pedagang kain. Di rumah kami, tidak ada yang namanya kedudukan paling tinggi atau paling rendah di meja makan. Kami makan bersama, tertawa bersama. Dan setiap orang berhak bersuara. Mungkin itulah yang membuat saya tidak pernah bisa menerima gagasan bahwa seorang manusia harus berdiri menunggu manusia lain selesai makan. Hanya karena status. Malam pernikahan kami seharusnya menjadi malam yang hangat. Tapi kehangatan itu pudar dalam hitungan jam ketika Bu Hartini masuk ke kamar membawa buku aturan itu. Saat itu saya sadar, pernikahan saya bukan hanya tentang saya dan Bayu. Ia adalah medan tempat dua dunia bertemu. Dunia yang percaya pada kesetaraan dan dunia yang percaya pada hierarki. Saya tahu saya tidak boleh kalah, bukan demi kemenangan, tapi demi martabat. Karena jika saya menyerah di hari pertama, saya akan menghabiskan sisa hidup saya sebagai bayangan di rumah itu. Dan saya tidak menikahi Bayu untuk menjadi bayangan siapapun. Esok paginya, perang itu dimulai. Tapi bukan dengan teriakan. Saya memulainya dengan keheningan. Pagi pertama, saya bangun lebih awal, bukan untuk memasak. Saya duduk di meja makan, membaca berkas pekerjaan. Dengan secangkir kopi yang saya seduh, hanya untuk diri saya sendiri. Bu Hartini turun dari kamar. Ia berhenti di anak tangga terakhir. Wajahnya berubah ketika melihat dapur yang dingin, tanpa asap, tanpa bau nasi yang ditanak. Bu Hartini bertanya tajam, "Mana sarapan?" Saya menutup berkas saya pelan. Saya menatapnya dengan tenang. Saya berkata, "Bu, di buku aturan tertulis, menantu memasak untuk seluruh keluarga. Tapi tidak tertulis, menantu wajib bisa memasak masakan yang ibu suka. Saya tidak pandai memasak. Saya takut salah. Lalu, ibu sakit. Jadi lebih aman kalau saya tidak memasak sama sekali." Itulah satu kalimat yang membuatnya terpaku. Bu Hartini berdiri di sana. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada kata yang keluar. Ia tidak menyangka senjatanya sendiri bisa dipegang terbalik. Bayu yang baru turun hanya bisa menatap kami berdua bergantian. Ia tahu sesuatu telah berubah pagi itu. Istrinya tidak melawan dengan suara. Istrinya melawan dengan pasal. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Bu Hartini sendiri yang harus turun ke dapur. Ia menggerutu sepanjang pagi. Tapi malam itu, di kamar, ia tak tahu apa yang sudah mulai saya siapkan. Insiden kedua datang di akhir pekan. Bu Hartini mengumpulkan beberapa kerabat untuk arisan keluarga di rumah. Ia ingin memamerkan menantu barunya yang katanya tahu adab. Di depan para tamu, ia memerintah saya dengan suara manis yang penuh racun. Bu Hartini berkata, "Larasati, tolong berdiri di belakang kursi ibu. Tuangkan teh kalau gelas ibu kosong. Menantu yang baik melayani, bukan duduk." Para tamu memandang saya, menunggu saya tersinggung. Tapi saya hanya tersenyum. Saya mengambil buku aturan keluarga yang sengaja saya bawa di tas saya, lalu meletakkannya di atas meja. Saya berkata lembut, "Tentu, Bu. Tapi izinkan saya membaca dulu pasal 7, supaya saya tidak salah melayani." Saya membuka halaman, lalu membaca dengan suara jelas. Pasal 7. Menantu melayani tamu keluarga dengan hormat, selama tamu itu juga menghormati menantu sebagai bagian dari keluarga. Saya menutup buku. Saya menatap para tamu satu persatu. Saya berkata, "Berarti kalau ada tamu yang memanggil saya pembantu, menurut buku ibu sendiri, saya tidak wajib melayaninya. Begitu kan, Bu?" Ruangan menjadi sunyi. Salah satu tante yang tadi menyebut saya pembantu langsung menunduk. Bu Hartini menggenggam sapu tangannya erat-erat. Ia menulis buku itu
untuk mengikat saya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa setiap pasal bisa dibaca dua arah. Sejak hari itu, para kerabat mulai bicara di belakang. Bukan tentang saya, Tapi tentang Bu Hartini yang katanya kalah debat dengan menantunya sendiri. bagi seorang perempuan yang hidup dari kehormatan, itu adalah luka yang dalam. Insiden ketiga lebih halus, tapi lebih menyakitkan baginya. Suatu sore, Bu Hartini memanggil Bayu ke ruang kerjanya. Saya mendengar dari balik pintu. Ia menyuruh Bayu memilih ibunya atau istrinya. Bayu berkata gemetar, "Bu, Laras tidak salah apa-apa. Dia hanya mengikuti aturan ibu sendiri." Bu Hartini membentak. Aturan itu untuk menundukkan dia, bukan untuk dia pakai melawan ibu. Saya mendengar kalimat itu dari balik pintu, dan saya tersenyum tipis. Akhirnya, ia mengakui sendiri. Buku itu memang dibuat untuk merendahkan, bukan untuk menata. Pengakuan itu suatu hari akan sangat berguna. Malam itu, Bayu masuk ke kamar dengan wajah lelah. Ia duduk di sisi saya. Ia menggenggam tangan saya. Ia berbisik, "Mas tahu ibu keterlaluan. Tapi Mas tidak tahu harus bagaimana. Sejak kecil, Mas tidak pernah berani melawan ibu." Saya menatapnya. Saya tidak marah padanya. Saya hanya merasa kasihan pada pria yang tumbuh tanpa pernah diajari berdiri tegak. Saya berkata pelan, "Mas tidak perlu melawan. Mas hanya perlu diam dan percaya pada saya. Saya tidak akan menyakiti ibu. Saya hanya akan membuat ibu mengerti bahwa rumah ini bukan istana dan kita semua sama tingginya di meja makan." Insiden keempat adalah soal uang. Suatu hari datang tagihan renovasi atap rumah yang bocor. Jumlahnya 300 juta rupiah. Bu Hartini dengan angkuh menyuruh Bayu yang membayar. Padahal tabungan Bayu tidak sebesar itu. Ia seorang karyawan biasa di perusahaan logistik. Bu Hartini berkata, "Kamu suami, kamu yang tanggung rumah ini. Ini rumah keluarga. Dan kamu anak laki-laki satu-satunya." Saya yang mendengar itu hanya diam. Tapi di kepala saya, satu pertanyaan lama kembali muncul. Kalau ini benar rumah keluarga, atas nama siapa sertifikatnya sekarang? Saya tidak bertanya keras-keras. Saya hanya mencatatnya dalam hati. Seperti saya mencatat setiap detail kecil dalam berkas klien saya. Malam itu, diam-diam, saya mulai bekerja, bukan sebagai menantu, tapi sebagai pengacara. Tidak lama setelah itu, muncul masalah baru soal uang belanja rumah. Setiap bulan, Bayu menyerahkan sejumlah uang kepada ibunya untuk kebutuhan dapur dan rumah. Tapi Bu Hartini, atas bisikan Sari, mulai menuntut jumlah yang jauh lebih besar dengan alasan harga-harga naik. Padahal saya tahu sebagian uang itu mengalir ke kantong Sari di Bintaro. Saya tidak menuduh tanpa bukti. Itu bukan cara saya. Saya hanya mulai mencatat setiap pengeluaran, setiap belanja, setiap nota. Diam-diam saya menyimpan salinan mutasi rekening yang Bayu pakai untuk mengirim uang. Saya tahu suatu hari catatan kecil ini bisa menjadi cermin yang memperlihatkan kemana uang itu benar-benar pergi. Suatu malam, Bu Hartini menyindir saya di meja makan. Ia berkata bahwa menantu yang baik seharusnya menyumbang lebih banyak untuk rumah, bukan hanya numpang tinggal. Para kerabat yang kebetulan hadir mengangguk setuju, menatap saya seolah saya benalu di rumah itu. Saya meletakkan sendok saya pelan. Saya berkata dengan tenang, "Bu, saya tidak keberatan menyumbang. Tapi izinkan saya bertanya satu hal. Uang belanja yang dikirim Mas Bayu setiap bulan, apakah benar semuanya habis untuk dapur rumah ini? Karena dari yang saya lihat, meja kita tidak pernah berubah, tapi jumlah yang diminta terus naik." Ruangan terdiam. Bu Hartini terlihat gugup. Sari, yang kebetulan ada di sana, buru-buru mengalihkan pembicaraan. Saya tidak melanjutkan. Saya hanya ingin menanam satu benih keraguan di kepala Bu Hartini. Benih bahwa mungkin orang yang selama ini ia bela bukanlah orang yang benar-benar tulus padanya. Insiden kelima mengubah segalanya.
Kesehatan Bu Hartini mulai menurun. Penyakit mah kronisnya kambuh lagi. Ia kerap menekan perutnya, menahan nyeri yang datang berulang. Bayu sibuk di kantor sejak subuh hingga larut. Dan di rumah tak ada siapapun yang menjaganya pada siang hari, kecuali saya. Satu petang di pertengahan minggu, saya pulang lebih cepat dari biasanya. Begitu membuka pintu, saya mendapati Bu Hartini berdiri di dapur. Ia mencoba membersihkan sayur dengan tangan yang gemetar. Wajahnya pucat. Melihat saya, ia tidak lagi angkuh. Ia hanya melirik sekilas, lalu kembali menunduk. Saya masuk ke dapur. Saya menuang segelas air hangat. Saya bersandar di pintu, mengamatinya. Saya bisa saja membiarkannya, tapi saya bukan orang seperti itu. Kemenangan yang saya inginkan bukan kemenangan yang kejam. Saya berkata dengan nada perhatian yang halus. Bu, kenapa harus ke dapur? Ibu sedang sakit mah. Duduk saja, biar saya yang lanjutkan. Bu Hartini terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak menyuruh saya berdiri menunggu. Ia hanya mengangguk pelan, lalu duduk di kursi dapur. Saya membuatkannya bubur hangat. Saya menyuapinya pelan-pelan, seperti menyuapi seorang anak kecil. Air mata menggenang di mata tuanya. Ia berbisik, "Kenapa kamu masih mau merawat ibu? Padahal ibu sudah memperlakukan kamu seperti itu." Saya tersenyum. Saya berkata, "Karena saya bukan musuh ibu, saya hanya tidak mau jadi pelayan. Ada beda besar di antara keduanya." Bu, untuk sesaat saya kira tembok itu mulai runtuh. Tapi saya salah, karena ada orang lain yang tidak ingin tembok itu runtuh sama sekali. Insiden ke-6 memunculkan tokoh yang selama ini bersembunyi. Adik ipar saya, Sari. Anak bungsu Bu Hartini. Usianya 28 tahun. Sari sudah menikah dan tinggal di Bintaro. Tapi ia sering datang ke rumah Menteng dengan satu tujuan yang baru saya sadari belakangan. Ia mengincar rumah itu. Sari melihat hubungan saya dan Bu Hartini mulai mencair. Itu mengganggu rencananya. Selama ini Sari membisikkan pada ibunya bahwa rumah Menteng sebaiknya diwariskan kepadanya, bukan kepada Bayu. Karena Bayu sudah punya istri yang katanya licik. Suatu malam, saya tidak sengaja mendengar Sari bicara pada ibunya di ruang tengah. Suaranya manis, tapi isinya racun. Sari berkata, "Bu, hati-hati sama Laras. Dia itu pengacara. Orang-orang seperti dia pintar mengambil hati orang tua, lalu pelan-pelan menguasai harta. Lebih baik ibu balik nama rumah ini ke saya saja. Mumpung ibu masih sehat, biar aman dari tangan menantu." Saya berdiri di balik dinding, dan saya merasakan sesuatu yang dingin di dada saya. Bukan takut, tapi kejernihan. Akhirnya saya tahu siapa lawan yang sebenarnya. Bukan Bu Hartini yang feodal, tapi Sari yang serakah. Insiden ke-7 adalah jebakan pertama Sari. Beberapa hari kemudian, Sari datang membawa seorang pria yang katanya notaris kenalannya. Ia membujuk Bu Hartini menandatangani sebuah surat. Katanya surat itu hanya surat kuasa biasa untuk mengurus pajak rumah. Bu Hartini yang sedang sakit dan mudah lelah hampir saja menandatanganinya. Saya kebetulan pulang tepat waktu. Saya melihat dokumen itu di meja. Naluri pengacara saya langsung menyala. Saya meminta izin membaca sebentar. Dengan alasan, saya juga sedikit mengerti soal surat. Saya membaca dokumen itu, baris demi baris. Dada saya panas. Itu bukan surat kuasa pajak, itu akta hibah. Surat yang isinya menghibahkan seluruh rumah Menteng kepada Sari secara cuma-cuma, dengan tanda tangan Bu Hartini di bawahnya. Saya menutup dokumen itu pelan. Saya menatap Sari. Saya berkata dengan tenang, "Surat kuasa pajak tidak perlu pasal tentang peralihan hak milik. Mbak Sari, ini bukan surat pajak. Ini akta hibah. Apa ibu sudah tahu isi sebenarnya?" Bu Hartini terkejut. Ia mengambil dokumen itu, dan dengan mata tuanya yang rabun, ia mencoba membaca. Sari pucat. Notaris suruhannya buru-buru membereskan tas dan pamit pergi. Saya menatap Bu Hartini. Saya berkata pelan, "Bu, ada orang yang ingin merendahkan saya supaya saya tunduk. Tapi ada juga orang yang tersenyum manis pada ibu.
sambil pelan-pelan mengambil rumah dari bawah kaki ibu. Saya serahkan pada ibu mana yang lebih berbahaya. Malam itu Bu Hartini tidak bisa tidur. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat menantunya bukan sebagai musuh, tapi sebagai satu-satunya orang yang baru saja menyelamatkannya. Tapi Sari belum menyerah. Ia hanya mundur untuk menyiapkan serangan yang lebih besar. Insiden ke-8, Sari mengubah taktik. Ia tidak bisa menipu ibunya lagi, karena saya selalu memeriksa setiap surat. Maka ia menyerang nama baik saya. Ia mengumpulkan kerabat, lalu menyebarkan cerita bahwa saya sudah diam-diam memindahkan sertifikat rumah ke nama saya sendiri. Ia bilang, saya pengacara licik yang menikahi Bayu hanya demi rumah menteng. Fitnah itu menyebar cepat. Para kerabat yang dulu menghormati saya mulai menatap saya dengan curiga. Bahkan Bayu, suami saya, sempat goyah. Suatu malam, ia bertanya dengan suara bergetar, apakah benar saya sudah memindahkan sertifikat tanpa sepengetahuan siapapun? Saya menatapnya. Saya tidak marah, tapi hati saya terasa dingin. Saya berkata, Mas, selama 6 bulan ini, apakah saya pernah berbohong pada Mas? Sekali saja. Bayu terdiam. Lalu ia menunduk. Ia berbisik, maaf, Mas hanya bingung. Saya berkata pelan. Saya tidak akan menjelaskan diri saya dengan kata-kata. Beri saya waktu sampai hari ulang tahun ibu. Di hari itu, semua orang akan tahu kebenarannya. Bukan dari mulut saya, tapi dari kertas yang tidak bisa berbohong. Insiden ke-9 terjadi seminggu sebelum ulang tahun ke-70 Bu Hartini. Sari mendesak ibunya mengadakan pesta besar, mengundang seluruh keluarga besar Wijaya. Diam-diam Sari sudah menyiapkan rencananya. Di pesta itu, ia akan mempermalukan saya di depan semua orang, lalu memaksa ibunya menandatangani hibah rumah kepadanya saat semua kerabat menjadi saksi. Tapi Sari lupa satu hal. Ia tidak pernah benar-benar membaca siapa saya. Ia mengira saya hanya menantu yang pandai bicara. Ia tidak tahu bahwa selama berbulan-bulan di firma saya sudah menelusuri sejarah kepemilikan rumah menteng itu sampai ke akarnya. Dan apa yang saya temukan akan mengubah segalanya di malam pesta itu. Selama berbulan-bulan itu, di sela pekerjaan saya mengumpulkan dokumen satu persatu. Saya pergi ke kantor pertanahan. Saya membuka arsip lama. Saya menelusuri setiap peralihan hak atas tanah dan bangunan rumah menteng itu. Sejak almarhum suami Bu Hartini masih hidup, yang saya temukan membuat saya terdiam lama di meja kerja. Ternyata almarhum mertua saya, Ayah Bayu, dulu pernah meninggalkan sebuah surat wasiat resmi yang dibuat di hadapan notaris. Jauh sebelum ia meninggal, surat itu tidak pernah dibuka. Bu Hartini sendiri tampaknya lupa atau tidak pernah tahu bahwa surat itu ada. Saya mendapatkan salinannya secara sah melalui jalur hukum. Karena saya kuasa hukum yang mewakili kepentingan keluarga inti. Isi surat itu jelas. Rumah menteng diwariskan kepada anak laki-laki, yaitu Bayu, dengan satu syarat. Selama Bu Hartini masih hidup, ia berhak tinggal dan menguasai rumah itu tanpa boleh diganggu siapapun. Tapi hak milik sah atas bangunan itu secara hukum jatuh ke tangan Bayu, bukan Sari. Artinya, rencana Sari untuk membalik nama rumah ke dirinya adalah sebuah penipuan terhadap surat wasiat yang sah. Dan saya, sebagai pengacara, memegang setiap kertas yang membuktikannya. Saya tidak memberitahu siapapun. Tidak Bayu. Tidak Bu Hartini. Saya menunggu satu panggung yang tepat. Panggung di mana semua orang yang pernah merendahkan saya berkumpul di satu ruangan. Pesta ulang tahun ke-70 Bu Hartini. Malam sebelum pesta, saya membuka kembali buku Aturan Keluarga Wijaya yang dulu diletakkan di sisi bantal saya. Saya membaca halaman terakhir, pasal penutup yang ditulis tangan oleh Bu Hartini sendiri. Pasal itu berbunyi, siapapun anggota keluarga yang berbohong demi harta, kehilangan haknya atas nama keluarga ini. Saya tersenyum di keheningan malam. Bu Hartini menulis pasal itu untuk mengancam menantu. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pasal itu suatu hari
akan jatuh tepat di atas kepala anak kandungnya sendiri. Di sela semua itu, ada satu peristiwa yang membuat para kerabat mulai membuka mata tentang siapa Bu Hartini sebenarnya. Itu terjadi pada acara syukuran kecil yang diadakan keluarga besar di rumah Menteng. Karena saya tetap berpegang pada pasal di buku itu, saya tidak wajib memasak masakan yang tidak saya kuasai. Dan karena Sari sengaja tidak mau membantu, Bu Hartini akhirnya harus memasak sendiri untuk 4 meja tamu. Seorang perempuan berusia hampir 70 tahun dengan mah kronis. Harus berdiri berjam-jam di dapur. Dengan panik, ia meminta Bayu bergegas ke pasar, memborong daging ayam, seafood, dan aneka sayur. Bayu pun berlari tergesa-gesa, bolak-balik tanpa henti. Sari hanya duduk di ruang tamu, sibuk dengan ponselnya, sambil sesekali melempar komentar dari kejauhan. Sari melontarkan komentar dengan nada manis yang justru menusuk. Bu, garamnya dikurangi ya. Om punya tekanan darah tinggi. Potongan ayamnya tolong dirapikan, supaya enak dipandang waktu disajikan. Saya berdiri di ambang dapur, menatap pemandangan itu dengan dada yang berat. Bukan karena puas, justru sebaliknya. Saya melihat seorang perempuan tua yang dulu begitu angkuh, kini menahan sakit di perutnya sambil memegang pisau dengan tangan gemetar. Asap dan minyak menodai kebaya sutranya. Beberapa kali ia ingin meminta bantuan, tapi gengsi menahannya. Saya mendekat. Saya tidak berkata apa-apa soal aturan. Saya hanya mengambil pisau dari tangannya pelan-pelan, lalu berkata, Bu, duduk dulu. Biar saya bantu yang ini. Bukan karena aturan, tapi karena ibu sedang sakit, dan saya tidak tega. Bu Hartini menatap saya, dan untuk sesaat, keangkuhannya retak. Tapi dari ruang tamu, Sari melihat itu sebagai ancaman. Ia tidak ingin saya dan ibunya dekat, maka ia kembali memperkeruh suasana, mengingatkan ibunya tentang pasal makan belakangan, supaya jarak di antara kami tetap terjaga. Hidangan akhirnya siap, tapi terlambat 2 jam. Nasi liwetnya terlalu lembek, beberapa potong ayam tampak gosong, dan sayurnya mendingin di atas meja. Para tamu hanya bisa saling pandang dengan canggung. Seorang paman tertua berbisik kepada yang lain. Hartini sudah renta. Memaksakan aturan lama di segala urusan hanya membuat dirinya sendiri menderita. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Hartini menyadari sesuatu. Aturan yang ia buat untuk berkuasa justru berbalik menyiksa dirinya sendiri di usia senjanya. Dan satu-satunya orang yang tetap membantunya tanpa diminta adalah menantu yang selama ini ia rendahkan. Tapi kesadaran itu belum cukup kuat untuk meruntuhkan tembok lama, karena selama Sari masih berada di dekatnya, membisikkan racun setiap hari. Bu Hartini selalu kembali ragu. Saya tahu, untuk benar-benar membebaskan rumah ini, saya harus menyingkap kebenaran yang lebih besar. Kebenaran tentang siapa pemilik sah rumah ini sebenarnya. Sementara konflik di rumah memanas di firma hukum saya. Diam-diam saya membuka satu berkas yang tidak saya ceritakan pada siapapun. Setiap pulang kerja lebih awal, saya tidak langsung ke rumah Menteng. Saya mampir ke kantor pertanahan, lalu ke kantor notaris, tempat almarhum ayah Bayu dulu mengurus surat-suratnya. Pekerjaan ini saya lakukan seperti saya menangani kasus klien. Sabar, teliti. 1 lembar demi 1 lembar. Saya menelusuri kapan tanah itu dibeli, atas nama siapa awalnya, dan apakah pernah ada perubahan kepemilikan setelah ayah Bayu meninggal. Saya mencari satu hal yang sering dilupakan keluarga yang hidup dalam keangkuhan. Kebenaran hukum yang tertulis hitam di atas putih. Butuh hampir 2 bulan sampai saya menemukan jejak surat wasiat itu. Surat itu tersimpan dalam arsip lama notaris. Tidak pernah diaktakan ulang. Tidak pernah dibuka oleh keluarga. Ketika saya membaca salinannya untuk pertama kali, tangan saya sempat berhenti di udara. Karena saya tahu, kertas yang saya pegang ini bisa meruntuhkan seluruh rencana Sari dalam 1 kali baca. Tapi saya tidak terburu-buru. Senjata yang dikeluarkan terlalu cepat hanya akan membuat lawan bersiap. Saya menyimpannya. Saya menunggu panggung yang tepat. Inilah perbedaan antara orang yang bertengkar dengan emosi dan orang yang bertarung dengan strategi. Yang pertama, menang dalam 1 malam, lalu kalah selamanya. Yang kedua, diam berbulan-bulan, lalu menang
untuk selamanya. Di rumah, saya tetap bersikap seperti menantu biasa. Saya merawat Bu Hartini ketika maknya kambuh. Saya tetap sopan pada Sari, meski saya tahu apa yang ia rencanakan. Tidak ada yang curiga bahwa di balik ketenangan saya, sebuah map coklat sedang menanti waktunya. Malam-malam menjelang pesta, Bayu mulai berubah. Mungkin karena ia melihat saya tetap tenang di tengah badai fitnah. Suatu malam, ia duduk di sisi saya, lalu berkata dengan suara yang lebih mantap dari biasanya. Bayu berkata, "Laras, Mas tahu Mas, selama ini pengecut. Mas membiarkan Ibu dan Sari menyakiti kamu. Dan Mas hanya diam. Tapi Mas berjanji di hari pesta nanti, apapun yang terjadi, Mas akan berdiri di samping kamu. Bukan di belakang Ibu, di samping kamu." Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat benih keberanian di mata pria yang saya nikahi. Saya berkata pelan, "Mas tidak perlu membela saya dengan suara keras. Mas hanya perlu berdiri dan tidak menunduk. Itu saja sudah cukup." Bayu mengangguk. Malam itu, saya tahu tembok terakhir di dalam dirinya mulai retak. Dan ketika seorang suami akhirnya berani berdiri, tidak ada ibu mertua, tidak ada adik ipar yang bisa merobohkan rumah tangga itu lagi. Tapi sebelum malam pesta itu tiba, Sari melancarkan satu pukulan terakhir untuk menyingkirkan saya lebih dulu. 3 hari sebelum pesta, Sari datang ke rumah Menteng dengan wajah berlinang air mata palsu. Ia bersujud di kaki ibunya, mengeluh bahwa rumah tangganya di Bintaro sedang hancur. Suaminya kabur dan ia tidak punya tempat tinggal. Ia memohon agar diizinkan kembali tinggal di rumah Menteng, di kamar utama. Kamar yang selama ini saya dan Bayu tempati. Bu Hartini yang lemah dan mudah luluh oleh tangis anak bungsunya, hampir menyetujui. Sari menatap saya dengan sudut matanya. Senyum kemenangan tersembunyi di balik air mata. Ia ingin mengusir saya pelan-pelan dari rumah itu, supaya saat pesta tiba, saya sudah tidak punya tempat berdiri. Sari berkata dengan suara terisak, "Bu, kamar utama itu hak anak kandung, bukan menantu. Laras bisa pindah ke kamar belakang, atau lebih baik dia pulang dulu ke rumah orang tuanya di Bekasi sampai keadaan tenang." Saya berdiri tenang. Saya tidak membantah dengan emosi. Saya hanya mengambil buku aturan keluarga, lalu membuka satu pasal lagi. Saya membaca dengan suara jelas. Pasal 11. Anggota keluarga yang sudah menikah dan keluar dari rumah tidak berhak menuntut kembali kamar di rumah ini tanpa izin pemilik sah. Saya menutup buku. Saya menatap Sari. Saya berkata, "Mbak Sari sudah menikah dan keluar dari rumah ini bertahun-tahun lalu. Menurut buku yang ditulis ibu sendiri, Mbak tidak otomatis berhak atas kamar utama. Tapi kalau ibu mengizinkan, itu hak ibu." Saya hanya membacakan apa yang tertulis. Sari menggeretakkan giginya. Sekali lagi, senjata yang dibuat untuk menjerat saya berbalik menusuk orang yang memegangnya. Bu Hartini menatap kedua menantu dan anaknya bergantian. Dan untuk pertama kalinya, ia melihat dengan jelas siapa yang jujur dan siapa yang berpura-pura. Malam itu, Bu Hartini memanggil saya ke kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya tampak lebih kecil dan lebih tua dari biasanya. Ia menepuk tempat di sisinya, menyuruh saya duduk. Bu Hartini berkata pelan, suaranya tidak lagi dingin. "Laras, Ibu mau tanya satu hal. Jujur saja, kamu menikahi Bayu karena apa?" Saya menatap matanya. Saya berkata, "Karena saya mencintainya." "Bu, bukan karena rumah ini, bukan karena nama Wijaya. Kalau saya mau harta, saya bisa mendapatkannya sendiri dari pekerjaan saya. Saya tidak butuh merebut apapun dari ibu." Bu Hartini terdiam lama. Lalu, air mata mengalir di pipinya yang keriput. Ia berkata, "Ibu salah menilai kamu. Selama ini ibu kira kamu lawan, padahal kamu satu-satunya yang berdiri di depan saya tanpa topeng." Saya menggenggam tangannya. Saya berkata, "Bu, besok lusa, di hari ulang tahun ibu, akan ada hal yang ibu harus lihat sendiri. Saya minta satu hal, apapun yang terjadi, percayalah pada kertas, bukan pada air mata. Karena air mata bisa berbohong. Kertas, tidak."
Bu Hartini mengangguk pelan, meski ia tidak mengerti apa maksud saya. Tapi untuk pertama kalinya dalam 6 bulan, ia tidur dengan tenang. Karena ia tahu ada seseorang yang menjaga rumahnya, bukan mengincarnya. Sementara di kamar saya menyusun semua dokumen ke dalam satu map coklat, salinan surat wasiat almarhum, sertifikat asli rumah, riwayat peralihan hak dari kantor pertanahan, dan akta hibah palsu yang dulu hampir ditandatangani Bu Hartini, yang saya simpan sebagai bukti niat jahat Sari. Saya menatap map itu lama. Besok bukan tentang balas dendam. Besok adalah tentang meletakkan kebenaran di atas meja, di depan semua orang yang pernah menatap saya sebelah mata, lalu membiarkan kertas yang berbicara. Hari ulang tahun ke-70, Bu Hartini tiba. Rumah menteng dihias mewah. Karangan bunga berjajar di teras. Meja panjang penuh hidangan. Hampir seluruh keluarga besar Wijaya datang. Paman, bibi, sepupu. Semua berkumpul di ruang tengah yang berlampu kristal. Dan di antara mereka, Sari berdiri dengan senyum yang sudah ia siapkan sejak lama. Saya datang dengan pakaian sederhana, membawa satu map coklat di tangan. Beberapa kerabat berbisik melihat saya. Cerita fitnah Sari sudah menyebar. Di mata mereka, saya adalah menantu licik yang diam-diam mengincar rumah ini. Acara berjalan. Setelah tiup lilin, Sari mengambil mikrofon. Inilah saat yang ia tunggu. Ia memasang wajah sedih, lalu bicara di depan semua orang. Sari berkata, "Keluarga besar yang saya hormati, di hari bahagia ibu, ada satu hal yang harus saya sampaikan, supaya keluarga kita tidak hancur. Saya punya bukti bahwa menantu kita, Laras, sudah diam-diam memindahkan sertifikat rumah ini ke namanya sendiri. Ia memanfaatkan keahliannya sebagai pengacara untuk menipu ibu yang sudah tua." Ruangan gempar. Mata semua orang menatap saya dengan kemarahan. Beberapa paman berdiri. Suara mulai meninggi. Bayu berdiri pucat di samping saya. Tangannya gemetar. Bu Hartini terlihat bingung dan terguncang di kursinya. Sari melanjutkan dengan suara lantang. Karena itu, demi menyelamatkan rumah keluarga dari tangan orang luar, saya minta ibu hari ini juga menandatangani surat agar rumah ini dikembalikan ke nama anak kandung, yaitu saya, supaya aman dari menantu yang serakah. Ia mengeluarkan sebuah dokumen dan pena, lalu berjalan menuju ibunya. Semua mata tertuju pada Bu Hartini yang gemetar memegang pena. Saya melangkah maju. "Tenang," saya berkata dengan suara yang tidak tinggi, tapi jelas terdengar ke seluruh ruangan. "Sebelum ibu menandatangani apapun, izinkan saya membacakan beberapa lembar kertas. Setelah itu, silahkan keluarga memutuskan siapa yang serakah." Ruangan terdiam. Saya membuka map coklat saya. Saya mengeluarkan lembar pertama. Saya berkata, "Ini sertifikat asli rumah menteng. Silahkan paman tertua memeriksanya. Nama pemilik yang tertera di sertifikat ini bukan nama saya. Bukan juga nama Sari. Ini masih atas nama almarhum ayah Bayu." Saya menyerahkan sertifikat itu kepada paman tertua. Ia memeriksanya, lalu mengangguk. "Benar, bukan nama saya." Tuduhan pertama Sari runtuh dalam satu kalimat. Wajahnya mulai berubah. Saya mengeluarkan lembar kedua. Saya berkata, "Ini surat keterangan dari kantor pertanahan. Mencatat seluruh riwayat peralihan hak atas rumah ini. Tidak ada satupun peralihan ke nama saya. Tidak pernah ada. Fitnah bahwa saya memindahkan sertifikat adalah kebohongan yang bisa dibawa ke pengadilan." Beberapa kerabat yang tadi menatap saya dengan benci mulai menunduk. Mereka sudah terlanjur percaya cerita Sari. Lalu saya mengeluarkan lembar ketiga, yang paling penting. Saya berkata, "Dan ini, surat wasiat resmi almarhum ayah Bayu, dibuat di hadapan notaris sebelum beliau meninggal. Surat ini tidak pernah dibuka selama bertahun-tahun. Isinya jelas. Rumah ini diwariskan kepada Bayu, anak laki-laki, dengan syarat Bu Hartini berhak tinggal dan menguasai rumah ini seumur hidup, tanpa boleh diganggu siapapun." Ruangan benar-benar sunyi sekarang. Saya menatap Sari, lalu melanjutkan. "Artinya, secara hukum, rumah ini tidak pernah bisa dihibahkan kepada Sari. Siapapun yang memaksa Bu Hartini menandatangani hibah kepada selain ahli waris sah, sedang melakukan penipuan terhadap surat wasiat. Dan itu, Mbak Sari, adalah
tindak pidana. Sari menjadi pucat pasi. Tapi saya belum selesai. Saya mengeluarkan lembar terakhir dari map saya. Saya berkata pelan, "Ini akta hibah palsu yang beberapa minggu lalu hampir Ibu tanda tangani." Dokumen yang dibawa Mbak Sari, yang katanya hanya surat kuasa pajak. Padahal isinya menghibahkan seluruh rumah ini kepada Sari secara cuma-cuma. Saya simpan ini sebagai bukti bahwa sejak awal yang berniat merampas rumah ini bukan saya, tapi anak kandung Ibu sendiri. Saya meletakkan semua dokumen di atas meja, di depan seluruh keluarga. Saya berkata, saya tidak pernah memindahkan satu lembar sertifikat pun. Saya hanya menjaga agar rumah ini tetap di tangan yang seharusnya. Saya seorang pengacara. Tugas saya membaca kebenaran di atas kertas. Dan kertas tidak pernah berbohong. Bu Hartini meraih surat wasiat suaminya dengan tangan gemetar. Ia membacanya pelan-pelan dan air mata mulai mengalir di pipinya. Ia mengenali tanda tangan almarhum suaminya. Ia tahu surat itu asli. Lalu Bu Hartini berdiri. Meski tubuhnya lemah, suaranya tegas untuk pertama kalinya malam itu. Ia menatap Sari. Bu Hartini berkata, "Sari, Ibu menulis sendiri pasal terakhir di buku aturan keluarga ini. Siapapun yang berbohong demi harta, kehilangan haknya atas nama keluarga ini." Ibu tidak pernah menyangka orang pertama yang melanggar pasal itu adalah anak Ibu sendiri. Sari menangis. Kali ini bukan air mata palsu. Ia berlutut, memohon ampun. Tapi para kerabat yang tadi memusuhi saya, kini berbalik menatapnya dengan kecewa. Kebenaran sudah terbuka di atas meja, dan tidak ada air mata yang bisa menutupinya kembali. Salah satu paman yang tadi paling keras menuduh saya berdiri. Ia menatap Sari, lalu berkata dengan suara berat, "Sari, kami semua tadi hampir ikut menghakimi Laras karena ceritamu. Ternyata kamu yang menyebar fitnah, sementara dia yang menjaga rumah ini. Kamu harus malu." Seorang bibi yang dulu memanggil saya pembantu menunduk dalam-dalam. Ia mendekati saya, lalu meminta maaf dengan suara bergetar. Ia berkata bahwa selama ini ia salah menilai saya, dan ia menyesal pernah merendahkan saya di depan banyak orang. Saya hanya mengangguk pelan. Saya tidak butuh permintaan maaf mereka. Saya hanya ingin satu hal sejak awal, berdiri sama tinggi dengan semua orang di rumah itu, sebagai manusia, bukan sebagai pasal di sebuah buku. Sari masih berlutut di tengah ruangan. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa ia melakukan semua itu demi masa depannya. Tapi tidak ada lagi yang percaya. Topeng yang ia pakai bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Di depan seluruh keluarga yang ia harap akan menjadi saksi kemenangannya. Bu Hartini mengambil buku Aturan Keluarga Wijaya yang dulu ia letakkan di sisi bantal saya. Ia berjalan pelan menghampiri saya di depan seluruh keluarga. Ia menyerahkan buku itu ke tangan saya. Bu Hartini berkata dengan suara bergetar, "Laras, buku ini Ibu buat untuk menundukkan orang. Itu salah, Ibu. Kamu yang mengajari Ibu bahwa aturan seharusnya menjaga, bukan merendahkan. Mulai hari ini, di rumah ini, tidak ada lagi yang berdiri menunggu untuk makan. Kita semua duduk di satu meja, sama tinggi." Saya menerima buku itu. Saya tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega, karena akhirnya kebenaran berdiri tegak tanpa harus berteriak. Setelah malam itu, rumah Menteng berubah perlahan. Tapi perubahan sejati tidak datang dalam semalam. Saya masih ingat hari-hari pertama setelah pesta, ketika tembok lama mulai runtuh sedikit demi sedikit. Pagi pertama setelah pesta, untuk pertama kalinya, Bu Hartini turun ke meja makan dan menunggu saya duduk lebih dulu. Ia yang dulu memerintah, saya berdiri menunggu. Kini menarik kursi di sebelahnya dan berkata, "Duduk sini, Laras. Sarapan bareng Ibu." Saya tahu itu bukan kalimat yang mudah bagi seorang perempuan yang selama puluhan tahun hidup dengan keyakinan bahwa menantu harus berada di bawah. Tapi ia mengucapkannya. Dan saya tahu runtuhnya sebuah tembok dimulai dari satu batu bata
yang dilepas dengan rela. Bayu pun berubah. Pria yang dulu hanya bisa menunduk dan diam itu pelan-pelan belajar berdiri tegak. Suatu hari, ketika seorang bibi datang dan kembali menyindir saya soal status menantu, Bayu yang berdiri lebih dulu. Ia berkata dengan tenang, tapi tegas. Bi, Laras istri saya. Di rumah ini, dia bukan pelayan siapa-siapa. tolong hormati dia seperti menghormati saya. Saya menatap suami saya, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, saya melihat seorang laki-laki, bukan seorang anak yang ketakutan pada ibunya. Mungkin itu hadiah terbesar dari seluruh perjuangan ini. Bukan rumah, bukan kemenangan, tapi seorang suami yang akhirnya belajar berdiri. Adapun Sari, Ia tidak lagi berani datang ke rumah Menteng dengan rencana licik. Bu Hartini tidak memutus hubungan dengannya, karena bagaimanapun, ia anak kandungnya. Tapi ia tidak lagi memberi Sari kuasa apapun atas rumah dan harta. Setiap surat yang masuk ke rumah itu kini melewati tangan saya lebih dulu. Dan semua orang tahu, tidak ada lagi dokumen palsu yang bisa lolos. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Bu Hartini semakin menurun karena usianya. Tapi hari-harinya tidak lagi diisi perintah dan kuasa. Saya yang merawatnya. Saya yang menyuapinya bubur ketika mahnya kambuh. Saya yang menemaninya minum obat. Dan ia yang dulu menatap saya dengan dingin, kini menggenggam tangan saya setiap kali takut sendirian. Suatu sore, sambil berbaring lemah, Bu Hartini berkata pelan kepada saya, "Laras, dulu ibu kira kekuatan seorang perempuan tua adalah membuat semua orang tunduk. Sekarang ibu tahu. Ibu salah. Kekuatan yang sebenarnya adalah ketika ada orang yang tetap merawat kita, padahal kita pernah menyakitinya." Terima kasih, Nak. Ibu menyesal baru mengerti di akhir usia. Saya menggenggam tangannya. Saya tidak menjawab dengan kata-kata. Saya hanya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar diterima sebagai bagian dari keluarga itu. Bukan sebagai menantu yang paling rendah, tapi sebagai seorang anak. Waktu berlalu, dan hubungan saya dengan Bu Hartini berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan di malam pertama dulu. Ia mulai memanggil saya, "Nak," bukan lagi sekadar menantu. Setiap sore, ketika saya pulang kerja, ia sudah menunggu di ruang tengah, ingin bercerita tentang hari-harinya. Perempuan yang dulu begitu dingin itu, ternyata hanya seorang ibu tua yang takut kesepian di rumah besarnya. Aturan dan keangkuhan selama ini hanyalah tembok yang ia bangun untuk menutupi ketakutannya sendiri. Buku aturan keluarga Wijaya, yang dulu dipakai untuk merendahkan saya, kini tersimpan di lemari. Tidak lagi sebagai senjata, tapi sebagai pengingat. Pengingat bahwa aturan yang dibuat untuk menindas suatu hari akan berbalik kepada orang yang membuatnya, dan bahwa kehormatan sejati tidak pernah bisa dipaksakan dengan pasal. Ia hanya bisa tumbuh dari rasa saling menghargai. Bu Hartini meninggal dunia dengan tenang 2 tahun setelah malam pesta itu. Ia pergi sambil menggenggam tangan saya, bukan tangan Sari. Di hari terakhirnya, ia berkata bahwa ia bersyukur karena di akhir hidupnya, ia akhirnya tahu siapa yang benar-benar menyayanginya. Rumah Menteng kini sah menjadi milik Bayu, sesuai surat wasiat ayahnya. Dan di rumah itu, tidak ada lagi meja tempat seseorang harus berdiri menunggu untuk makan. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kehormatan dalam sebuah keluarga tidak pernah lahir dari dogma atau aturan yang memaksa. Ia tumbuh dari saling pengertian. Ketika kita menggunakan kekuasaan untuk menundukkan orang yang seharusnya kita cintai, tanpa sadar, kita sedang membangun tembok di dalam rumah kita sendiri. Di luar sana, ada banyak perempuan yang berada di posisi saya dulu. Menikah, lalu masuk ke rumah yang menganggap mereka anggota paling rendah. Dipaksa diam, dipaksa melayani, dipaksa menelan harga diri demi disebut menantu yang baik. Untuk kalian, ingatlah ini. Kecerdasan seorang perempuan bukan terletak pada seberapa keras ia berteriak melawan, tapi pada bagaimana ia menggunakan ketenangan, logika, dan ketegasan untuk menjaga martabatnya secara terhormat. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Bayu, pria baik yang tumbuh tanpa pernah diajari berdiri tegak
di hadapan orang tuanya. Kepada para suami, ketahuilah, diam kalian, bukan kedamaian. Diam kalian seringkali adalah luka yang kalian biarkan menganga di hati orang yang kalian janji untuk lindungi. Belajarlah berdiri sebelum terlambat. Dan di luar sana, Ada pula para ibu mertua seperti Bu Hartini, perempuan yang takut kehilangan kuasa, lalu mengira bahwa membuat semua orang tunduk adalah satu-satunya cara untuk dihormati. padahal kehormatan yang dibeli dengan ketakutan akan runtuh di hari kita lemah. Hanya kehormatan yang lahir dari kasih yang akan tetap berdiri, bahkan ketika kita sudah tidak berdaya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih membangun tembok, Atau membuka pintu. saya memilih membuka pintu. Meski orang yang saya bukakan pintu pernah menutup pintu di depan wajah saya, dan saya tidak pernah menyesalinya. Bagaimana dengan kalian? Pernahkah kalian berada di meja makan, di mana sebagian orang merasa lebih tinggi dari yang lain? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Saya membaca setiap cerita yang kalian tulis. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.